Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjalankan ketofastosis untuk syaraf kejepit. Gimana ya cara menjalankannya? Buat teman-teman yang terkena syaraf kejepit, silakan tonton video saya sampai selesai ya. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, saya Techika. Channel ini akan berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjalankan ketofastosis buat yang mengalami syaraf kejepit. Kira-kira bisa nggak ya ketofastosis menyembuhkan syaraf kejepit? Mungkin di antara teman-teman ada yang sedang mengalami syaraf kejepit atau ada anggota keluarga juga mengalami hal yang sama dan kepingin tahu gimana ya cara menjalankan ketofastosisnya. Yuk kita akan bahas sama-sama. Dalam salah satu podcast teman Sumaila, narasumber kami, Mas Dodi, itu sembuh syaraf kejepitnya dengan melakukan ketofastosis. Memang sih banyak yang masih menganggap tahayul ya teman-teman, bahwa merubah pola makan itu bisa memperbaiki dan memelihara kesehatan. Yang perlu kita tahu dulu apa itu syaraf kejepit. Syaraf kejepit biasa disebut juga dengan HNP. HNP kependekan dari hernia nucleus pulposus. Hernia artinya penonjolan jaringan. Sedangkan nucleus pulposus adalah jaringan yang sifatnya semi cair seperti gelatin, yang merupakan bantalan ada di antara ruas-ruas tulang dalam tubuh kita. Jadi tulang-tulang tubuh kita itu nggak mungkin tulang langsung ketemu tulang ya. Selalu ada bantalan di antaranya yang berfungsi sebagai pegas juga. Jadi hernia nucleus pulposus artinya penonjolan dari jaringan ini, dari si nucleus pulposusnya. Menonjolnya ini bisa menonjol keluar dan ke belakang, menekan syaraf-syaraf yang ada di ruas tulang belakang. Tulang punggung kita yang memanjang dari kepala sampai tulang ekor, di antaranya itu terdapat syaraf-syaraf ya, kayak kabel-kabel gitu. Nah, kabel-kabel atau syaraf-syaraf ini fungsinya sangat penting. Ia akan meneruskan perintah dari otak untuk fungsional semua organ pada tubuh kita, dari mata sampai ke sistem reproduksi. Tulang belakang tubuh kita atau disebut juga vertebrata yang memanjang dari kepala sampai ke tulang ekor ini terbagi menjadi beberapa ruas-ruas. 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung atau toraks, 12 ruas tulang pinggang atau lumbar, 4 tulang sakrum, dan 1 tulang ekor. Terjepitnya syaraf-syaraf ini biasanya terjadi di L4, L5, dan S1. L itu kependekan dari lumbar, berarti ruas-ruas tulang punggung. Penyebab dari syaraf kejepit itu macam-macam. Ada karena usia, ya karena kan semakin bertambahnya usia, semakin menipis pula nukleus pulposusnya atau bantalan di antara tulang-tulang. Kemudian juga karena kecelakaan, bisa terjatuh, bisa juga salah posisi tubuh ketika mengangkat barang ya. Dimana ketika kita mengangkat barang, kita menjadikan tulang punggung sebagai tumpuan. Kemudian ada juga faktor genetika.
Kemudian penyebabnya bisa juga karena berat badan berlebih, di mana berat badan berlebih lemak-lemaknya itu akan menekan ruas tulang belakang sehingga menekan pula nukleus pulposusnya. Gejalanya itu bisa sakit di leher, sakit di punggung, sakit di pinggang seperti tusuk, kemudian juga melemahnya tiba-tiba otot tungkai kaki. Kalau teman-teman mengalami gejala seperti ini, segera periksakan ke dokter. Nanti dokter akan memeriksakan teman-teman secara fisik dan juga melakukan pemeriksaan secara X-ray. Setelah dokter mendiagnosa HNP yang dialami oleh teman-teman, maka biasanya akan diberikan terapi kompresi, kemudian juga listrik, dan juga diberikan obat-obatan untuk penahan rasa sakit dan untuk meredakan peradangan. Nah, kira-kira gimana ya mekanisme ketofastosis dalam menyembuhkan saraf kejepit? Dalam menjalankan ketofastosis ini, nanti teman-teman akan dianjurkan untuk melakukan puasa yang namanya intermittent fasting. Dan ketika makan, maka makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang sangat rendah karbohidrat dan menghindari gula. Dengan puasa intermittent fasting, kita akan memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena saat kita puasa, maka energi yang ada pada tubuh kita yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan akan dipusatkan kepada bagian tubuh yang memerlukan perbaikan. Kemudian puasa dan pola makan rendah karbohidrat dalam ketofastosis akan membantu menurunkan berat badan yang memang menjadi salah satu penyebab dari saraf kejepit. Nah, sekarang gimana cara melakukannya? Ada fase induksi, fase konsolidasi, dan fase maintenance. Di ketiga fase ini, teman-teman dianjurkan untuk melakukan puasa intermittent atau intermittent fasting. Yang membedakan adalah jenis-jenis makanannya. Di fase induksi, jenis makanan yang kita konsumsi adalah hewani dan lemak nabati. Kemudian di fase konsolidasi kita akan menambahkan menu makanan dari sayuran. Dan di fase maintenance kita akan menambahkan menu makanan dari buah-buahan. Kesemuanya tentu saja yang rendah karbohidrat. Sambil menjalankan ketofastosis, teman-teman juga diharapkan untuk selalu memeriksakan diri ke dokter atau mengontrol kondisinya. Tentu saja teman-teman bisa juga sambil mengkonsumsi obat dan suplemen sesuai dengan kebutuhan. Demikian video saya kali ini tentang ketofastosis untuk saraf kejepit. Boleh nih buat teman-teman jadikan ikhtiar untuk meraih kesembuhan selain juga melakukan kontrol ke dokter. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.